Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fikri, NPM 06 2018 107066. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang mana saya juga ditemani nantinya oleh teman saya Ahmad Zain pada video kedua review ini. Pada kesempatan kali ini pula saya akan mereview film yang ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Film yang akan saya review berjudul Do You Trust This Computer? Dirilis tahun 2018, disutradarai oleh sinis film bernama Chris Payne. Saya catat di Twitter saya, jadi di sini narasinya itu ditanyain dulu gitu, kayak ada beberapa orang yang nggak dikumpulin juga sih, kayak apa ya, berapa orang random gitu di jalan ditanyain kayak kamu percaya nggak sih sama komputer yang saat ini gitu, dengan segala kecanggihannya. Misalnya sekarang udah ada kamera yang kameranya udah bisa sebagus kayak gini gitu kan, apakah kamu percaya gitu? Terus jawaban di awal itu rata-rata ya yang kayak ya percaya aja, kayak ya seperti jawaban orang-orang awam, ya menurut kami it's okay untuk punya komputer, apalagi di masa yang seperti sekarang ini tuh. Lalu di akhir film beberapa orang tadi yang tanyain, kamu percaya nggak sih sama komputer atau robotik atau android sekarang, segala macam lah dengan teknologinya gitu. Untuk di akhir film itu kayak lebih banyak, ya kalau aku udah kelar sama laptopku ya aku matiin, apalagi aku itu nggak bisa biarin kamera ini tetap nyala gitu, soalnya kita nggak tahu apakah kita diintai atau gimana bla 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 gitu. Ada juga yang jelasin bahwa ya dengan adanya kecerdasan buatan bisa jadi kita itu diintai dan komputer kita itu belajar dengan sendirinya gitu. Terus juga di film ini ceritakan bakal apa ya, dengan adanya digitalisasi, komputerisasi seperti ini, bakal banyak jutaan orang yang akan menjadi jobless atau kehilangan pekerjaan karena keahlian mereka dikalahkan oleh mesin. Bakal banyak pengangguran menjamur sehingga kesenjangan sosial itu terjadi, dan akhirnya ya bisa jadi ketakutan itu meningkat dan apa ya, kerusuhan itu terjadi gitu. Tapi sebenarnya kalau pendapatku sih, selama kita peka sama dengan adanya teknologi, ya menurutku kita bisa mengikuti aja kok sebagai manusia. Lalu juga di sini dikatakan oleh seorang profesor, sebenarnya artificial intelligence di masa yang saat ini gitu ya, sesuatu yang membuat orang terkesan dibanding yang kita pikirkan. Bahkan mesin itu cuma bisa berbuat seperti manusia, hanya untuk mengimpress untuk saat ini. But mungkin ya 50-100 tahun yang akan datang mungkin seperti Terminator mungkin bisa aja terjadi gitu, dikatakan seperti itu. IBM juga memiliki data bahwa sejak 2012 orang di seluruh dunia yang sudah menggunakan internet itu bisa menghasilkan data sebanyak 500 MB data per hari. Jika kita nyoba
print gitu dengan ukuran font 12, maka itu bisa setara dengan jarak antara bumi ke matahari 4 kali lipat, dan itu cuma dalam sehari. Jadi dari 2012 yang istilahnya dulu itu raw data atau data yang masih mentah, dan kini ada julukan yang lebih baru gitu ya, namanya itu big data. Di big data ini sebenarnya dari data yang mentah tadi diolah lagi, gimana caranya data itu bisa lebih objektif ke tiap individual orang. Jadi kan dari 2012 sampai sekarang 2020 lah misalnya, itu udah berapa banyak data gitu kan. Nah itu kita datanya udah di semacam training atau apa gitu lah dengan artificial intelligence itu tadi. Banyak orang juga yang takut gitu, apakah kayak di film-film itu bisa terjadi. Ini kalau kata Elon Musk, seorang CEO dari Tesla, dia mengatakan bahwa robot itu hampir mirip kayak manusia sebenarnya at the future mungkin. Misalnya gini, kita pengen bangun jalan nih, tapi di situ ada rumah semut. Kita itu nggak mau tahu rumah semut itu tadi, tetap kita aspal atau bikin jalan gitu. Nah, robot itu juga gitu. Kalau dia nanti nggak diturutin, dia juga akan berbuat yang sama terhadap manusia. Kata Elon Musk gitu sih. Kalau aku ngutip dari dokumenternya YouTube Edge of AI yang dibawakan oleh Robert Downey Jr., dia mengatakan bahwa AI ini udah terlalu jauh nggak sih? Atau masih enteng-enteng aja? Dan itu masih kayak, ya menurutku untuk sekarang sih masih belum ya, masih enteng banget gitu. Setelah pekerjaan, apa sih yang bisa diambil sama artificial intelligence atau robot mungkin? Perasaan mungkin kali ya di masa yang akan datang. Ini agak ngeri sih, cuman ya sekarang udah mulai banyak chatbot gitu, simpelnya seperti itu. Tapi di beberapa negara seperti di Jepang dan Amerika itu mereka udah punya kayak real doll gitu. Real doll itu udah kayak manusia asli, tapi mungkin kerangkanya itu masih besi-besi. Tapi di masa yang akan datang itu udah kayak manusia asli gitu, kayak ya punya kulit, punya tulang, ya mungkin itu besi gitu kan. Tapi itu lebih real lagi gitu, di masa yang akan datang. Bahkan udah ada yang bikin sex robot juga kan. Ya perasaan juga bisa direnggut di masa yang akan datang. Apa sih yang ditakutin saat ini gitu? Karena apa ya, artificial intelligence juga masih baru. Mungkin apa ya, awal kali artificial intelligence itu dikenal mungkin waktu zamannya Alan Turing yang Enigma Code itu, dimana di situ ada interaksi antara manusia dan mesin. Ketika manusia sudah tidak bisa memahami bahasa sebuah mesin, maka di situ apa ya, manusia itu berhasil atau lolos dari sebuah tes gitu yang Alan Turing berikan. Ya yang paling baru itu Tweetbot sih, punyanya Twitter yang dikembangin sama Microsoft, dimana bot ini itu rasis banget gitu. Bisa bilang ya kamu itu orang kulit hitam lah,
kamu itu bajingan lah, atau ya kata-kata seperti itulah, pokoknya nggak pantas. Terus tidak lama setelah itu tweet bot ini diturunin gitu, dinonaktifin. Kita seringkali juga bertanya gitu kan, dan aku tadi udah bilang bahwa selama kita aware, ya mungkin kita bisa mengikuti zamannya gitu. Kita seringkali bertanya pekerjaan apa yang bakal tergantikan. Ya menurutku ya itu tadi sih, kayak kita itu harus aware, harus peka sama apa aja yang baru di dunia ini gitu. Terus jangan mudah terdoktrin sih kalau menurutku, karena apa ya, teknologi itu akan selalu baru dan baru terus. Dari dulu awal-awal banget interaksi manusia dengan mesin kali ya, di zaman-zaman awal kali pesawat, si Wright bersaudara, mereka apa ya, aware gitu terhadap bahwa manusia itu bisa terbang suatu saat, dan mereka mencoba itu di tahun 18-an kalau tidak salah, dan hanya memakan waktu beberapa musim panas, sekitar 50-an musim panas, akhirnya pesawat pun ditemukan. Seperti halnya dengan AI, lambat laun dan tidak akan lama pasti akan ada yang lebih baru lagi. Apakah Terminator akan ada? Menurut saya pasti ada. Ke AI ini bisa dipakai di mana aja. Sebenarnya AI ini udah diterapin di banyak hal. Seperti di rumah sakit tuh operasi gitu udah pakai AI sebenarnya. Di beberapa negara udah pakai AI. Jadi interaksi antara dokter dan mesin itu udah mulai otomasi sih. Jadi untuk surgery dan sebagainya itu semuanya pakai mesin. Gimana sih mesin itu bisa tahu? Yaitu harus ada interaksi dulu antara manusia dan mesin. Mesinnya di training melakukan hal-hal yang sama, dan mereka tahu di mana sih yang harus dilakuin dan mana yang tidak gitu. Dan akhirnya ya terjadilah sebuah otomasi. Kita melihat artificial intelligence yang paling maju saat ini, mungkin yang punya itu cuman perusahaan-perusahaan gede tech, misalnya kayak Tesla, Facebook, terus Google dan sebagainya, Amazon gitu lah, di Amerika Serikat terutama, dan beberapa negara termasuk negara kita mungkin. Jika artificial intelligence itu nantinya bisa masuk ke ranah automasi persenjataan gitu, atau war mesin gitu lah istilahnya, tapi itu otomasi, jadi udah tanpa manusia sama sekali. Nah, orang yang punya atau negara yang punya hal semacam ini itu bisa membahayakan negara yang lain gitu. Nah, makanya harus semua orang harus aware, harus tahu apa yang dilakuin seseorang terhadap teknologi. Karena menurut Elon Musk, jika kita lengah sedikit aja, sebuah pembantaian itu pasti akan terjadi. Oke, mungkin segitu saja review dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Zen yang akan membahas tentang AlphaGo, sebuah dokumenter dari DeepMind atau Google. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zain Mustafa, NPM 06 2018 107017. Di sini saya akan mereview film, yaitu film Alphago. Sebelumnya, Go is the world's oldest continuously played board game. It is one of the simplest and also most abstract. Beating a professional player at Go is a long-standing challenge of artificial intelligence. Everything we've ever tried in AI just falls over when you try the game of Go. The number of possible configurations of the board is more than the number of atoms. apa sih Alphago itu? Alphago adalah program komputer yang dikembangkan oleh Google DeepMind di London untuk memainkan program permainan papan Go. Permainan Go itu yaitu permainan Go ini mempunyai 181 biji hitam dan 180 biji putih. Kenapa jadi biji hitam lebih banyak daripada biji putih? Karena siapapun yang memainkan biji hitam itu adalah yang jalan pertama. Jadi terus bagaimana cara mainnya? Jadi cara mainnya begini, semisal kita menjadi batu hitam, misalkan ada 3, kemudian kita itu sebagai batu hitam dikepung oleh biji putihnya itu tuh lebih banyak dari biji hitam, maka yang biji hitam otomatis akan menjadi biji putih, yaitu perebutan wilayahnya. Untuk memenangkan pertandingannya itu mengumpulkan wilayah sebanyak-banyaknya. Jadi pada film ini, sebelum Alphago itu muncul, CEO dari Google DeepMind ini mengemukakan tentang game lain yaitu Breakout, di mana di situ dia memperlihatkan sistemnya mampu mempelajari sistemnya sendiri. So let's start off with Breakout. So here you control the bat and ball, and you're trying to break through this rainbow-colored wall. The agent system has to learn everything for itself, just from the raw pixels. It doesn't know what it's controlling. It doesn't even know what the object of the game is. Now, at the beginning, after 100 games, you can see the agent is not very good. It's missing the ball most of the time, but it's starting to get the hang of the idea that the bat should go towards the ball. Now, after 300 games, it's about as good as any human can play this, and pretty much gets the ball back every time. We thought, well, that's pretty cool, but learn something from their own system, which is, pretty funny and quite instructive, I think, about the potential for general AI. Kemudian langkah yang sangat mengejutkan itu diambil dari CEO-nya dari Google DeepMind ini, yaitu menantang pemain Go profesional yang berasal dari Cina, sekaligus menjadi guru permainan Go ini di Eropa, yaitu Pan Hui. Dia mengirimkan surat kepada Pan Hui. Step now. Go is the most complex game pretty much ever devised by man. Beating a professional player at Go is a long-standing grand challenge of AI research. I'm Go professional player. I'm also European champion. I born in China. When I was 18, I want to change my life. This is why I go to French. I want to try to forget the Go. But it's impossible. Because all the things I learned in my life. Dear Mr. Fan, my name is Demis Hassabis. I run an artificial intelligence company based in London called DeepMind. As the strongest Go player in Europe, we would like to invite you to our offices in London, both to meet you in person and to share with you an exciting Go project that we are working on. If you would be interested in coming to visit us, please let us know. Many thanks. Kind regards. Ya, sebagai orang yang awam mengetahui bagaimana perkembangan kecerdasan buatan, tentunya Pan Hui merasa ketakutan yang dikiranya ada untuk memasang beberapa kabel di kepala seperti untuk men-scan pikiran, tetapi ternyata tidak. Di sana si Pan Hui hanya disuruh bermain melawan Alphago tersebut, dan yang hebatnya Alphago tersebut berhasil memenangkan 5 pertandingan. Oh iya, permainan Go ini juga ada
5 ronde permainannya. The first visit, I think maybe I want me sit in the special room, push many wear in my hand, and also my body. Let me play to scan my spring. I don't know, to make some research. Kemudian CEO-nya dari Google DeepMind yang mengembangkan AlphaGo ini tidak puas begitu saja, tidak percaya bagaimana seberapa kuat sudah AlphaGo tersebut. Kemudian melakukan penantangan kembali kepada seorang Lee Sedol, yaitu seorang juara dunia permainan Go. The Go world were skeptical about how strong really was AlphaGo and how much further did it need to get to beat the top professionals. So our program is improving over time, and we want to push the AI algorithm to the limit and see how far this kind of self-improving process can go. So we needed to look for an even greater challenge. A match like no other is about to get underway in South Korea. Lee Sedol, the long-reigning global champion. This guy is a genius. Will take on artificial intelligence program AlphaGo in the ultimate human versus machine smackdown. 사실 어렸을 때는 한두 살 위에 형들을 이기는 재미에 사실 시작을 했고요. 그 이후로는 하나의 창작품을 만든다. 제가 두는 것은 좀 다른 바둑, 좀 색다른 바둑. 자기만의 무서운 무언가? 남들이 생각하지 못했던 무언가? Roughly 10 years, he dominates the professional Go world. He wins 18 world championships. 100년에 한 번 나올까 말까 그런 천재. Kemudian para masyarakat yang mengetahui kabarnya tersebut, Xia sudah berpikir optimis bahwa seorang Lee Sedol pasti akan memenangkan pertandingan tersebut dengan mudah karena cuma melawan program yang dibuat oleh manusia, bukan melawan manusia dengan manusia. Dan yang terjadi adalah Lee Sedol kalah 3 kali berturut-turut. Namun berhasil memenangkan pertandingan di ronde keempat yang membuat AlphaGo tersebut menyerah. 일단 너무 놀랬고요. 사실 뭐 진다고 생각을 안 했는데 이렇게 너무 놀랬고 일단 오늘 바둑 쪽으로 얘기를 하자면은 초반에 실패가 끝까지 이어지지 않았나 싶고요. 물론 초반에 나쁠 때도 질 줄 몰랐습니다. 이렇게 완벽하게 바둑을 둘 줄 몰라가지고요. 정말 놀랬고 저는 여러 번의 세계대회 우승 경험도 있고 또 실전 경험 자체가 많이 틀리기 때문에 뭐 일구 걸렸다고 해서 제가 뭐 크게 흔들리거나 이런 것은 좀 없지 않을까 생각하고요. 제 그 느낌을 정확히 말씀드리면 이제 5대5가 아닌가 생각을 합니다. 저는 다른 이렇게 프로그램을 이렇게 알파고를 만든 이 두 분 또 나머지 프로그래머들께도 정말 깊은 존경심을 전하겠습니다. Looks like AlphaGo has resigned. Wow. The most amazing game. I'm almost going to tear up. Was Game 4, where he comes back and wins, right? 제 알파고의 패배의 순간 사람들이 한호를 했다라는 얘기를 들었는데 그 이유는 명확하죠. 약간의 무력감, 두려움. 정말 이렇게 우리 인간 나약한 존재였나. 제가 이김으로써 정말 아직은 지켜냈다고 생각이 드는 그런 순간이었을 수 있고 이제는 앞으로 인공지능을 이기긴 정말 힘들어지겠지만은 그래도 그 한 판을 이김으로써 충분하다. 이것으로 충분하다. Jadi pertanyaan adalah bagaimana kok bisa AlphaGo tersebut menyerah? Jadi AlphaGo tersebut jika sudah mengetahui dirinya tidak bisa lagi memperoleh kemenangan di bawah 20%, maka dia akan menyerah dan langsung skip ke ronde berikutnya saja. 감사합니다.
한 판을 이겼는데 이렇게 축하를 받아본 건 또 처음인 것 같습니다. 이렇게 3연패를 당하고 1승을 하니까 이렇게 기쁠 수가 없습니다. 네, 이 1승은 정말 그 전에 모았고 앞으로도 바꾸지 않을 정말 값어치로 매길 수 없는 그런 1승이 아닙니다. Jadi pada AlphaGo tersebut terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama Policy Network, yang kedua adalah Value Network, dan yang ketiga adalah Research. Jadi AlphaGo itu berusaha untuk memaksimalkan kemenangannya melalui 3 komponen tersebut tadi, yaitu caranya yang pertama dia itu mengetahui posisinya, ya terus yang kedua dia akan memperhitungkan jalan yang sudah kita cari tadi pada research. Misalkan ada 3 jalur atau 3 langkah yang akan kita jalankan pada posisi kita. Di antara 3 itu dia akan memperhitungkan mana yang terbaik. Jika yang di antara 3 tersebut ada salah satu yang terbaik, maka dia akan menuju ke sana. Jadi kesimpulannya menurut saya pada film ini adalah mesin itu dapat mempelajari hal-hal apapun melalui dirinya sendiri, apalagi dibantu oleh manusia. Tetapi dia tidak bisa menggantikan pekerjaan manusia, namun dapat mempermudah pekerjaan manusia karena dia dapat memprediksi langkah ke depan yang mana yang terbaik dan yang mana yang buruk. AlphaGo has these 3 main components. There's the policy network, which was trained on high-level games to imitate those players. And then we have a second component, we call this the value net. And it can evaluate the board position and say what is the probability of winning in this particular position. And the third component is the tree search, where it would look through different variations of the game and try to figure out what will happen in the future. So if we now take a position like this, first the policy network would scan the position and come up with what would be the interesting spots to play. And it builds up a tree of variations and it then employs this value net that tells it how promising is the outcome of this particular variation. So AlphaGo tries to maximize its probability of winning. Yap, mungkin itu saja dari review saya pada film ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 사람들이 이렇게 해줬을 때 그런 느낌? 정말 더 나아가자면 정말 바둑 잘했구나 그런 생각이 들 정도로 정말 저한테는 그 순간도 잊지 못할 것 같은 정말 그런 경험이었습니다.